Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam, jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah zuhur sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridho Nur LC-MA. Beliau adalah salah seorang staf pengajar pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Fakultas Syariah. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridho Nur LC-MA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Bapak, Ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kekuatan, kesempatan dan hidayah untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah sebentar lagi. Mudah-mudahan salat berjamaah ini menjadi pakaian kita. Kita berusaha salat yang 5 waktu itu kita lakukan di masjid, khususnya bagi bapak wabil khusus. Kita berusaha setiap salat 5 waktu kita berada di masjid. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum illa al-maktuba aw kama qala Rasul." Salatlah kamu di rumahmu kecuali salat wajib. Salat wajib itu adalah di masjid. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Kuliah zuhur kita pada kesempatan ini kita beri judul antara adab dengan ilmu. Suatu ketika terjadi perbedaan pendapat antara Yunus bin Abdul Al-A'la
dengan gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Terjadi perbedaan pendapat. Sewaktu terjadi perbedaan pendapat dalam kasus fikih, murid atau Yunus meninggalkan majlis dalam keadaan emosi. Dia tidak rela pendapatnya berbeda dengan gurunya. Dia tinggalkan gurunya. Kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pada malam hari datang ke rumah Yunus dengan bahasa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man bil bab? Siapa yang ada di luar itu, kata Yunus. Imam Syafi'i tidak mengatakan saya Imam Syafi'i, mengatakan Muhammad bin Idris. Begitu bahasanya. Tidak ada dia mengatakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi dengan bahasa yang sangat luar biasa, saya Muhammad bin Idris. Kaget juga Yunus. Tidak ada orang yang punya nama kecuali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia buka pintu, kaget. Gurunya mendatangi muridnya. Kemudian apa kata Imam Syafi'i kepada muridnya Yunus? Wahai Yunus, tajamma'na fi mi'atil masail. Wahai Yunus, dalam ratusan masalah kita satu pendapat. Wa tafarraqna fi mas'alatin wahidah. Kita hanya berbeda dalam satu pendapat saja. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, apa kata beliau? Wahai ya Yunus, la tuhawil al-intisar fi kulli ikhtilafat. Wahai Yunus, tidak pantas kiranya kita berupaya kita menjadi pemenang dalam setiap perbedaan pendapat. Itu tidak bagus. Kata beliau, fa inna kasbal qulub aula min kasbil mawaqif. Kata Imam Syafi'i, wahai Yunus, sesungguhnya meraih kesatuan hati itu lebih penting daripada memenangkan pendapat kita. Kata beliau, la tahdim al-jusur allati banaitaha. Wahai Yunus, jangan engkau robohkan jembatan yang telah engkau bangun dan engkau lewati. Parubbama tahtaju al-auda yawman ma. Barangkali wahai Yunus, suatu ketika kamu butuh jembatan ini. Wahai Yunus, saya tidak ingin melakukan kesalahan, tapi saya mencintai, saya tidak membenci orang yang salah. Inilah dialog antara Imam Syafi'i dengan muridnya yang bernama Yunus bin Abdul A'la. Dialog yang sangat membangun. Apa pesan yang kita dapatkan kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia? Ternyata nilai kita bukan pada ilmu. Nilai kita ada pada adab. Kehebatan kita bukan pada ilmu. Tapi seseorang menilai kehebatan pada adab tersebut. Dan dicontohkan. Karena sesungguhnya yang namanya fikih itu terjadi perbedaan pendapat. Yang namanya fikih berpeluang terjadi perbedaan pendapat. Mari kita contohkan bahwa Bapak Ibu, bahwa fikih itu berpeluang terjadi perbedaan pendapat. Contohnya adalah apa hukumnya? Apakah yang namanya doa seseorang sampai kepada mayat? Doa teman apakah sampai kepada mayat? Mungkin jawabannya ada dua. Ada mengatakan tidak sampai, ada mengatakan sampai. Tapi yang menariknya adalah dalil yang dipergunakan ulama yang mengatakan tidak sampai sama dalilnya dengan ulama yang mengatakan sampai. Mari kita simak
Apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis dikatakan, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Yang pertama, sadaqah jariyah atau wakaf. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salih, anak yang saleh. Enggak ada di luar itu. Kata ulama yang mengatakan tidak sampai, ini dalilnya bahwa yang hanya sampai hanya 3, illa min salas, hanya 3 hal saja yang sampai. Apa kata ulama mengatakan sampai? Sama dalil kita. Dalil kita adalah apa dalilnya? Iza mata banu Adam inqata amalu illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya. Kata ulama yang mengatakan sampai, yang terputus amalan mayat, bukan amalan orang kepada mayat. Allahu Akbar, luar biasa. Indah sekali. Apa bisa kita akan inilah yang sunnah Nabi, ini yang kita khawatirkan. Sewaktu kita berbau, inilah yang sunnah Nabi, di luar itu tidak sunnah. Na'udzubillahi min zalik. Dalilnya sama, yang berbeda pemahamannya. Maka kata ulama, apa itu fikih? Fikih adalah ad-dalil wa fahmud dalil. Yang fikih itu pemahaman dalil. Dalil sudah final. Al-Quran sudah final, nggak mungkin ditambah. Hadis sudah final. Cuma pemahamannya yang berbeda. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sewaktu pendapat kita berbeda dengan saudara kita, kita katakan ini pendapat saya, boleh jadi pendapat Anda atau kamu betul. Maka kata Imam Syafi'i, ra'yi shawab yahtamilul khata. Pendapat saya salah benar, boleh jadi ada salah menurut orang. Itu hal yang biasa. Saya ingin contoh yang kedua, Bapak Ibu, bahwa pertanyaan begini, apakah ibu Rasulullah SAW masuk surga? Itu pertanyaannya. Apakah ibu Nabi masuk surga? Itu pertanyaannya. Oh, tidak masuk surga, ini dalilnya. Yang mengatakan masuk surga. Ulama yang mengatakan apa dalilnya? Istazantu Rabbi li ziyarati ummi fa'azinali. Saya minta izin kepada Allah agar saya bisa menziarahi ibu saya, dan Allah mengizinkan untuk menjadi kuburan ibu saya. Summa istazantu Rabbi liddu'a ilaha falam ya'zalli. Kemudian saya minta izin kepada Allah agar saya mendoakan ibu saya, dan Allah tidak mengizinkan. Hadisnya sama. Kata ulama yang mengatakan orang tua Nabi tidak masuk surga, ini dalilnya. Tapi kata ulama yang mengatakan orang tua Nabi masuk surga, apa dalilnya? Kenapa? Allah mengizinkan untuk ziarah, dan Allah tidak izinkan untuk mendoakan. Karena kata ulama lain, itu sudah pasti orang tua masuk surga. Nah, artinya kaum muslimin rahimakumullah, bahwa jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita tidak bisa bertemu. Jangan sampai perbedaan fikih menjadi ukuran kesolehan seseorang. Kita mengukur kesolehan seseorang kalau pendapatnya seia sama dengan kita. Ini yang kita tidak inginkan. Bahwa alangkah indahnya pendapat saya salah, benar boleh jadi salah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, bahwa perbedaan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tapi bukan perbedaan yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah sikap kita, adab kita dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut. Maka kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita banyak dengar pendapat di YouTube, di medsos. Tapi alangkah baiknya kita membaca bagaimana sikap ulama dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut. Kalau kita hanya membaca pendapat tapi tidak membaca sikap dan adab mereka, bisa jadi kita salah
atau berngatib singking kepada ulama tersebut. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa mari kita luangkan waktu bagaimana kita membaca biografi ulama. Saya ingin contohkan sebelum kita tutup kuliah kita zuhur pada siang hari ini, bahwa kita lihat bagaimana solehnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan begini. Apa kata Abu Hanifah? Salat witir itu hukumnya adalah wajib. Karena Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan wajib. Suatu ketika Imam Abu Hanifah, ada mengatakan Imam Ahmad butuh seorang saksi. Butuh seorang saksi. Tapi sebelum saksi, apa kata Imam Hanifah atau Imam Ahmad? Sebelum saksi ini memberikan kesaksiannya, bolehkah saya bertanya kepada, silakan wahai imam. Apa pertanyaannya? Apakah saksi ini terbiasa meninggalkan salat witir? Kalau dia terbiasa meninggalkan salat witir, saya tidak terima kesaksiannya. Begitu solehnya para imam tersebut. Maka tidak layak kita mengatakan nahum rijal, nahnu rijal, mereka laki juga, saya laki-laki. Tidak layak kita mengatakan bahasa itu kepada ulama. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di zaman yang terbuka sekarang, maka yang kita perlukan bukan ilmu saja, tapi al-adab. Ada itu di atas segala-galanya. Maka tidak berlebihan. Sa'id bin Musayyab, apa kata beliau? Kami lebih lama belajar adab ketimbang menuntut ilmu. Alangkah ironisnya, hanya WA yang kita baca, hanya YouTube yang kita dengar, kita berfatwakan inilah pendapat yang benar. Fa'tabiru la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La